Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam bagi para pendengar setia SPKS Social Politik Podcast Departemen Sosial Politik BEM FMIPA UNY tahun 2022 yang ke-8. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Aminul Hidayah dari Eksekutif Muda Departemen Sosial Politik BEM FMIPA UNY tahun 2022 sebagai host yang akan membersamai teman-teman semua pada podcast kali ini. Dengan adanya isu-isu sosial yang terjadi belakangan ini, mahasiswa sebagai tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat peduli dengan apa yang tengah terjadi. Nah, kesadaran dalam kehidupan sosial ini diharapkan sebagai tindakan pengawasan atas segala hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bisa memberatkan salah satu pihak seperti itu. Nah, tidak lama lagi nih di lingkup fakultas kita ataupun universitas nantinya akan dilaksanakan yang namanya Pemilwa, di mana melalui Pemilwa ini akan muncul calon-calon pemimpin baru ya sebagai regenerasi untuk kesiapan kedepannya seperti itu. Dari opening statement yang saya sampaikan sebelumnya sudah bisa ditebak ya topik apa yang akan kita bawa pada podcast kali ini, yaitu mengenai Pemilwa. Siapkah Pemilwa tahun 2022 ini untuk dilaksanakan? Kemudian kami akan meminta beberapa pendapat dari narasumber kita pada hari ini, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini kepada Mas Syah, mungkin disilahkan. Oh ya, perkenalan sendiri ya? Iya. Oke. Perkenalkan, saya Fakih Saifuddin. Di sini diundangnya sebagai apa ya? Mahasiswa kimia angkatan 2019 gitu aja ya. Mungkin bisa dipanggil Mas Saib. Oh, Mas Saib. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan mengenai kesibukan akhir-akhir ini, sedang mengikuti kegiatan apa atau persiapan skripsi, mungkin bisa sedikit diceritakan kepada teman-teman yang menonton. Oke, kalau terkait kesibukan akhir-akhir ini, sekalian tak jelasin ya tadi terkait latar belakangnya. Mungkin di sini diundang sebagai narasumber dari DPM ya. DPM 2022 ya, kesibukan akhir-akhir ini jelas mengurusi terkait keorganisasian ya. Karena DPM juga nanti baru ada cukup banyak kegiatan. Di akhir kan ini nanti mau ada pelatihan sidang dan ada sidang umum Ormawa juga nanti. Jadi di DPM juga lagi sibuk untuk mengurus itu. Terus kalau yang lain mungkin tinggal ini sih, laporan-laporan KKN, PK dan sebagainya, dan skripsi lah, kayak kesibukan mahasiswa tua biasanya. Oke, mungkin karena buat persiapan setelah mau skripsi seperti itu ya. Oh ya, lanjut. Oke. Semoga aja sih. Semoga segala kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Amin, gitu, amin. Oke, untuk efisiensi waktu nih, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Okay. Pertanyaan yang cukup umum ya, mungkin masih asing buat mahasiswa baru seperti saya ya. Seperti apa? Kayaknya enggak deh. Enggak asing juga sih kayaknya mbaknya. Baik, untuk pengertian umum, secara umum nih, Pemilwa itu seperti apa, kemudian teknis pelaksanaan itu seperti apa. Mungkin untuk informasi-informasi mengenai Pemilwa ini dapat diakses di mana dan mulai kapan seperti itu, Mas. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Oke, terkait Pemilwa ya. Oh, ini bahasanya terkait Pemilwa ya. Iya, Pemilwa. Salah tadi dari yang menghubungi, berarti salah yang tadi ngasih tahunya ya. Oh iya. Enggak bercanda. Oke, jadi terkait Pemilwa ya. Kalau secara gampangannya yang udah diketahui oleh mahasiswa umum kayak saya itu pastinya terkait yang pertama terkait kepanjangannya. Kalau di UNY sendiri Pemilwa itu singkatan dari Pemilihan Umum Mahasiswa. Nah itu ada beberapa perbedaan juga sih di luar terkait istilahnya. Ada yang nyebutnya Pemira, ada yang Pemilwa, ada yang Pemilwa juga tapi kepanjangannya Pemilihan Wakil Mahasiswa. Jadi macam-macam gitu. Tapi kalau misal di UNY sendiri itu kita kepanjangannya adalah Pemilihan Umum Mahasiswa gitu. Lalu untuk apa aja tadi pertanyaan? Mungkin teknis pelaksanaannya seperti apa nantinya? Oke. Hanya sekedar memilih calon ketua BEM, calon ketua HIMA atau calon ketua DPM seperti itu. Oke, siap. Ini berarti kita memandangnya sebagai mahasiswa FMIPA gitu ya? Oh iya. Oke, jadi kalau kita sebagai mahasiswa FMIPA itu nanti kita di Pemilwa itu akan memilih 5 ya harusnya. 5. Kalau misalkan ada pendaftarnya semua 5, itu yang pertama ada ketua BMKM, calon ketua dan calon wakil ketua BMKM, ada calon anggota DPM KM Univ, lalu ada calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA, ada calon anggota DPM FMIPA, lalu ada calon ketua HIMA dari masing-masing jurusan. Itu kalau semisal nanti kita memandangnya sebagai mahasiswa FMIPA gitu ya. Gitu. Lalu
untuk teknis pelaksananya sendiri itu sebenarnya udah ada sosialisasi dari KPU juga ya, nanti juga bakal ada sosialisasi lagi. Kalau untuk akses informasinya di mana itu kayaknya di Instagram itu ada apa ya, aku lupa, KPU FMIPA 2022 kalau nggak salah. Itu nanti ada Instagramnya, silakan bisa dibuka. Lalu untuk pelaksanaannya tahun ini sepertinya masih daring. Oh, masih online. Ya, jadi untuk pemilihannya itu nanti masih menggunakan akun SSO. Kalau terakhir informasi yang tak dapat dari KPU Univ gitu. Oke, seperti itu. Mungkin terkait dengan pelaksanaan secara daring ya, apakah nanti untuk promosi dari masing-masing siswa itu apakah juga dilaksanakan secara online atau seperti apa? Atau mungkin bebas menurut mereka yang ingin mencalonkan diri mungkin ya? Promosi itu dalam artian kampanye ya di sini. Iya, kampanye. Iya. Kalau kampanye sendiri kemarin di uji tatip ya, itu dari KPU membuat tatipnya itu ada kampanye daring dan ada kampanye luring. Jadi kalau 2 tahun kemarin kan kita daring terus nih. Iya. Ya, DAMI angkatan 22 ya. 2022. Berarti tahun kemarin belum ini ya, oke. Iya, Jadi kalau 2 tahun kemarin itu kita full daring gitu. Jadi kita kampanye itu cuman kayak bikin poster, di share di sosial media, lalu video dan sebagainya. Kalau tahun ini kita udah ada kampanye luring juga. Jadi kemungkinan nanti di Gelanggang Ormawa ya terutama itu nanti bakal banyak sekali poster-poster kampanye atau mungkin ada banner dan sebagainya. Lalu di lingkungan perkuliahan juga itu mungkin di gedung-gedung bakal banyak juga poster-poster yang bersebaran gitu. Nah itu tapi nanti tergantung dari masing-masing calonnya juga sih tadi nanti. Tergantung kreatif dari masing-masing. Ya kreatifnya seperti apa? Mungkin mereka mau bikin kayak konser atau kayak gimana juga nggak tahu juga ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, masih berhubungan dengan Pemilwa. Sebenarnya itu tujuan dari diadakannya Pemilwa ini seperti apakah? Apakah hanya sebagai ajang memilih calon-calon pemimpin baru atau mungkin ada tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk membentuk mahasiswa yang lebih peduli terhadap politik ataupun yang lainnya? Mungkin bisa disampaikan, Mas. Oke, jadi terkait tujuan dari Pemilwa sendiri ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu esensi utama dari dilaksanakannya Pemilwa itu adalah sebagai implementasi atau perwujudan dari demokrasi di FMIPA itu sendiri. Jadi kan kita di FMIPA, apalagi sekarang kita di sini adalah KM gitu, dan KM itu kalau aku rasa itu sangat jauh dari yang namanya pendidikan politik. Nah, jadi Pemilwa di sini atau pemilihan umum mahasiswa di sini itu salah satu peran utamanya atau fungsi utamanya adalah sebagai pendidikan politik gitu buat mahasiswa di FMIPA. Jadi minimal kalau mereka nggak tahu atau nggak peduli terkait politik itu mereka juga masih bisa ikut serta dalam pesta demokrasi yang ada di FMIPA kita ini gitu. Di samping tujuan utamanya pasti untuk regenerasi dari ketua BEM dan wakil ketua BEM, dan nanti ada anggota DPM dan sebagainya, lalu ada ketua-ketua hima kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, masih terkait Pemilwa. Di dalam Pemilwa ini pasti kan ada mahasiswa yang menyalonkan diri, ada mahasiswa yang memilih seperti itu ya. Untuk tanggapan Mas Saib nih, kira-kira seseorang yang mencalonkan diri itu harus memiliki syarat dan kriteria seperti apa? Atau mungkin dari syarat minimal dari angkatan berapa, semester berapa, atau ada syarat akademik misalnya IPK-nya minimal 3,8 atau seperti apa? Mungkin menurut tanggapan Mas Saib seperti apa? Oke. Ini masalah IPK ini agak sensitif ya. Soalnya aku tahun kemarin itu gagal nyalon di Pemilwa itu gara-gara IPK juga. Emang iya? Iya. Nggak bercanda. Iya, ini serius. Jadi serius. Kalau tahun kemarin kan aku juga pengen daftar di Pemilwa. Itu maju ke bukan ketua BEM tapi ke DPM ya. DPM. Nah, itu kan tadi dari DAMI ya? Iya. Nah, itu kan tadi ada syarat khusus gak sih buat menyalonkan diri gitu. Nah, itu sebenarnya ada beberapa syarat khusus, yaitu di Tatip udah lengkap semua tuh syarat-syaratnya, ada misal minimal IPK 3, lalu ada syarat izin dan sehat jasmani rohani dan sebagainya gitu. Nah, kalau tahun kemarin aku itu nggak lolosnya di bagian IPK. Jadi IPK kan minimal 3 nih. Nah, kemarin aku ternyata IPK-nya nggak mencapai minimum syarat itu. Nah, tapi yang menjadi aneh di sini adalah sistem di FMIPA itu yang aneh adalah ini. Aku kemarin nggak bisa mencalonkan diri di Pemilwa. Padahal kan prosesnya lebih berat nih di Pemilwa. Tapi aku bisa masuk ke DPM dengan jalur yang lebih mudah lewat delegasi. Dan aku bisa ditunjuk menjadi ketuanya malahan. Oh,
berarti tidak harus melalui pemilu ya, bisa melalui delegasi. Iya, jadi nah itu adalah sebuah apa ya, sebenarnya di sini bisa disebut sebagai kecacatan hukum juga. Salah satu kecacatan hukum di FMIPA itu adalah itu. Jadi kebanyakan orang, kalau misal aku udah tanya-tanya ya sama banyak orang juga, itu kenapa kok mereka nggak mau daftar di Pemilwa ke DPM? Itu soalnya mereka bisa masuk lebih mudah lewat jalur delegasi. Dan syaratnya pun lebih mudah lewat jalur delegasi. Lebih tepatnya buat relasi gitu ya. Dia kalau dia punya banyak relasi, dia bisa masuk tanpa Pemilwa tersebut. Nah, di sini dia ketika dia nggak punya relasi pun dia bisa masuk dengan mudah. Oh, bisa. Soalnya delegasi itu nanti yang mendelegasikan adalah ketua hima. Nah, seperti itu. Jadi itulah kelemahannya ya. Jadi ketua hima nanti bebas sebenarnya. Dia mau mendelegasikan siapa teman dekatnya atau mungkin pacarnya atau mungkin siapapun yang dia kehendaki itu bisa kayak gitu. Dan di sini itu apa ya, sistemnya bukan perebutan tapi malah dorong-dorongan gitu. Jadi DPM itu sangat mudah buat masuk sebenarnya. Nah, itu yang agak miris juga sih. Oke, balik tadi ke syarat untuk calon-calon pemimpin ya, kalau ketika dia mau mengajukan diri di Pemilwa. Oke. Kira-kira kriterianya itu seperti apa? Oke, kalau untuk kriterianya sendiri itu udah tak sebut tadi ya, udah tercantum di tata tertib itu. Kalau aku sendiri nggak hafal ya. Tapi kalau untuk ketua BEM sendiri itu seingatku itu minimal dia punya tim ses dan punya pendukung minimal 100 kalau untuk pendukungnya itu. Nah, itu jadi sebenarnya di situ kita bisa melihat kriteria dari seorang calon ketua BEM atau calon ketua hima itu ketika mereka harus punya pendukung, otomatis mereka harus punya power atau punya istilahnya apa ya? Kemampuan untuk menggerakkan gitu ya. Otomatis dia harus ya mungkin sedikit famous ya. Ya, menarik perhatian. Ya, bisa menarik perhatian banyak orang dan juga bisa menggerakkan orang pastinya. Kriteria utamanya adalah itu. Soalnya di sini kan nanti kita ajangnya kalau misalkan BEM itu lingkupnya udah FMIPA ya. Itu kalau misalkan bukan orang yang benar-benar tepat untuk menempati posisi itu, nanti yang bakalan kacau bukannya BEM-nya, tapi semua ormawa kayak UKM, dan hima-hima dan lain-lain itu nanti bakal ikut kacau semua. Ketika satu unsur itu dari BEM itu nanti tidak diisi oleh orang yang tepat gitu ya. Jadi apapun hasilnya nanti sangat terpengaruh ya untuk kegiatan-kegiatan di kampus, terutama di organisasi lainnya di bawahnya seperti itu ya. Tadi sudah membahas nih tentang calon pemimpinnya. Untuk selanjutnya, kira-kira menurut tanggapan Mas Saib nih, gimana sih buat jadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpinnya nanti? Seperti yang disampaikan tadi kan itu bakal berpengaruh untuk kedepannya ya. Kira-kira gimana sih biar bisa bedain mana yang pemimpin yang benar-benar berkualitas dan mampu untuk memimpin misalnya di BEM seperti itu, biar lebih baik untuk bawah-bawahnya nanti seperti itu. Oke, siap. Sorry. Jadi kalau untuk menjadi pemilih yang cerdas ya, yang pertama itu adalah nggak golput. Itu yang pertama adalah nggak golput. Jadi lalu untuk menjadi pemilih yang cerdas itu nanti dari KPU sebenarnya udah menyediakan banyak sekali media untuk kita mengamati seperti apa sih calon yang bakal kita pilih. Itu nanti dari KPU udah menyediakan ada masa kampanye dan ada debat. Nah, itu kan nanti dari kampanye udah kita bisa ngelihat nih kayak gimana sih calon pemimpin yang mau kita pilih gitu. Mungkin dari kampanyenya nanti kayak nggak jelas, atau mungkin visi misinya juga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa FMIPA atau seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa ngelihat yang pertama itu dari kampanyenya. Lalu untuk kualitas personalnya itu nanti dari KPU sudah menyediakan adanya debat ya. Kalau semisal teman-teman dari jurusan ingin memilih calon ketua himanya, itu nanti bisa melihat di debat calon ketua hima. Kalau misal nanti teman-teman di sini mau melihat calon ketua BEM, wakil ketua BEM, itu nanti bisa melihat di debat calon ketua BEM dan wakil ketua BEM kayak gitu ya. Nah, itu nanti di situ kan udah kita bisa ngelihat minimal secara sekilas pola pikir mereka gitu. Nah, pola pikir mereka dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dilontarkan oleh panelis pada saat itu. Jadi bisa dilihat ya mungkin dari ketika mereka kampanye, ketika ada debat, bisa dilihat nanti kira-kira nih pemimpinnya cocok nggak nih untuk kedepannya seperti itu ya. Kemudian nih untuk sedikit mereview Pemilwa pada tahun sebelumnya, kira-kira minat mahasiswa boleh diminum silakan. Sambil dengerin ya. Okay. Jadi untuk mereview Pemilwa tahun sebelumnya, kira-kira minat mahasiswa UNY pada umumnya, terus khususnya mahasiswa FMIPA tuh
banyak nggak sih Mas yang ikut, entah dia mencalonkan diri ataupun sebagai mahasiswa pemilih? Apakah minatnya itu banyak atau hanya acuh tak acuh seperti itu? Oke, kalau untuk di FMIPA sendiri ya, kalau di FMIPA sendiri, kalau misal ini tanyanya tahun kemarin atau sama tahun-tahun sebelum-sebelumnya juga? Tahun sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin sedikit ini ya, sedikit gambaran atau mungkin perbandingan aja ya. Ini kan tadi aku sempat nyenggol terkait ada sistem KM ya. Apa belum ya? Udah tadi sudah disebutkan. Udah tadi ya. Nah, jadi ada sistem KM. Nah, ini sebenarnya dalam sistem KM ini itu sangat berpengaruh pada penurunan entah dari pemilih ataupun pencalon, apa ya istilahnya, pencalon ya. Calon yang dipilih gitu lah ya. Jadi itu sangat berpengaruh di situ. Soalnya kalau misal ini aku sedikit storytelling. Tadi aku sempat nyari di beberapa literatur juga. Di UNJ sendiri yang aku tahu itu udah ada 3 sistem pemerintahan di sini. Jadi tahun 2002 itu kita mulai ada REMA. REMA itu Republik Mahasiswa. Nah, sebelum itu sistemnya RMS ya, atau sistem Republik Mahasiswa Serikat. Nah, itu aku kurang paham yang itu, tapi kalau untuk yang REMA sendiri itu udah jelas suasana politik di saat itu jauh lebih hype gitu ya daripada yang sekarang. Soalnya kalau di sistem REMA itu ada yang namanya Partai Mahasiswa atau Parma. Nah, partai-partai pada umumnya. jadi itu bener-bener kayak di Indonesia gitu. Kalau misal kayak pemilu kan ada banyak partai nanti berkoalisi mengajukan satu nama dan sebagainya, itu kan rame gitu kan ya. Nah, itu kalau dulu suasananya kayak gitu. Cuman karena 1-2 hal itu, kalau nggak salah tahun 2011 ya, 2011 ya, itu sampai BEM itu dibekukan. BEM Univ. Iya, itu dibekukan karena permasalahan partai mahasiswa itu. Jadi awalnya itu dari tahun 2009 kalau nggak salah, 2009 ada konflik, puncaknya di 2011 itu benar-benar dalam pemilihan ketua BEM itu udah nggak ada solusi atau jalan keluar gitulah ya istilahnya. Nah, itu nanti dari birokrasi akhirnya membekukan BEM Univ itu sendiri gitu. Kira-kira waktu itu dibekukan berapa lama ya Mas? Kalau nggak salah itu cuma 1 tahun. 1 tahun itu soalnya tahun 2012 itu kayak itu ada setelah pembekuan itu ada yang namanya tim 7. Tim 7 itu dia dari ketua DPM setiap fakultas. Kan ada 7 fakultas nih di UNY. Nah, itu setiap ketua DPM di fakultas masing-masing itu dikumpulkan dan mereka diminta untuk mencari solusi gimana buat mengatasi BEM yang dibekukan. Otomatis ketika BEM dibekukan, dan itu kan istilahnya REMA, dan REMA itu ketika BEM Univ beku itu nanti bawah-bawahnya juga akan sangat terpengaruh. Soalnya bedanya REMA sama KM, kalau di KM itu kan dari BEM Univ ke BEM fakultas itu jalurnya koordinasi ya. Nah, sementara kalau REMA itu mereka jalurnya instruksi. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar mempengaruhi sehingga dibentuklah tim itu. Nah, dari tim 7 itu nanti mereka akhirnya menghasilkan suatu sistem yang disebut pada saat itu keluarga mahasiswa. Nah, itulah. Nah, dari tahun 2012 itu sampai ke belakang itu banyak sekali konflik. Malah cukup banyak konflik juga, soalnya sistem KM ini dirasa terutama oleh orang-orang yang mereka dari partai mahasiswa ya, itu sangat merugikan sistem mereka. Karena dari Parma itu kan mereka juga ada kaderisasi ya, otomatis ketika mereka nggak bisa hadir di sistem pemerintahan KM itu, mereka kan otomatis kehilangan kader. Dan ketika mereka tidak mengkader orang-orang yang disiapkan untuk kepemiluan, otomatis kader yang nanti bakal maju ke calon ketua BEM, wakil ketua BEM, dan ketua Hima itu nanti sangat minim. Dan kayak gitu kan. Nah, itu jadi yang pertama itu penurunannya dari situ. Lalu untuk yang kedua itu tapi ini aku juga kemarin sempat nemu berkas juga ya di DPM. Itu ada peraturan tahun 2016. Itu kan tahun 2012 udah jadi KM tuh. Tapi 2016 itu PDPRT di FMIPA itu REMA. Berarti tidak sinkron ya? Jadi aku masih nyoba nyari hubungannya ya, kok bisa dari KM ke REMA ke KM lagi yang sekarang gitu ya. Jadi kayak gimana dulu dinamikanya pasti pada itu sangat ini banget sih. Hektik sekali pada saat itu mesti kayak gitu. Terutama dari DPM-nya. Soalnya mereka yang
harus nyusun peraturan dari nol, udah jadi balik lagi nyusun lagi dan seterusnya kayak gitu. Lalu untuk yang terkait pemilih atau tadi ini ya minatnya untuk minat ya, mahasiswa, terutama di FMIPA ini. di FMIPA. Kalau di FMIPA sendiri tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ya, sejak pandemi terutama, itu penurunannya sangat drastis. Bukan di pemilihannya, tapi di kepeduliannya pada pemilu. Soalnya kemarin kan kita 2 tahun online nih, kuliah daring, otomatis mahasiswa baru pada saat itu yang mereka tahu itu cuman dia di rumah buka laptop terus ngerjain tugas gitu, kuliah ngezoom gitu. Jadi belum tahu lingkup-lingkup kuliah itu seperti apa. Jadi mereka belum tahu kayak gimana dinamikanya sebenarnya jadi mahasiswa kayak gimana, terus ramenya forum-forum mahasiswa itu kayak gimana ketika offline dan sebagainya, itu mereka belum tahu gitu. Dan aku pun yang angkatan 19 itu baru nyicipin dikit banget pas pemilu tahun 2019. Kalau yang tahun 2020 itu udah degradasi banget lah pada saat itu, udah mulai daring. Nah, terus oleh karena itu ini mungkin agak sensitif ya, tapi kita nggak bisa ngomongin pemilu tanpa bahas Ormek. Tahu Ormek nggak? Belum tahu, baru dengar ini. Jadi Ormek itu istilahnya organisasi eksternal ya, organisasi mahasiswa eksternal. Jadi ada beberapa Ormek ya. Kalau misal pernah dengar itu ada PMII, ada di luar universitas. Jadi di luar himpunan dan BEM DPM itu kan nanti ada Ormek. Nah itu ada kayak PMII, kayak GMNI, terus ada kami, ada HMI dan sebagainya dan lain-lain. Nah ini aku rasa perlu juga nih edukasi mengenai hal-hal seperti itu juga ada buat mahasiswa FMIPA gitu, biar mereka itu juga istilahnya sedikit-sedikit paham terkait adanya ideologi-ideologi yang istilahnya apa ya, yang ada di sekitar mereka lah gitu. Nah itu kan kita di sini pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Demokrasi itu kalau misal orang yang nggak paham demokrasi sama sekali itu nggak paham politik sama sekali pun, ketika dia dengar kata demokrasi pasti pikirannya langsung politik nih. Iya, pasti dihubungkan dengan politik. Mesti dihubungkannya dengan politik nih. Terus nanti politik ke sospol nih, malah masuk ke BEM gitu. Nah itu jadi mungkin ya kalau terkait di FMIPA kenapa kok itu menjadi menurun peminatnya, itu karena yang pertama dari organ eksternal itu mereka sulit untuk mendapatkan kader. Nah ini mau tidak bisa dipungkiri juga itu pasti ada kader-kader dari sisi sana gitu ya, itu selalu ada gitu. Nah tapi ada poin plus dan ada poin negatifnya. Poin negatifnya di sini adalah forum-forum di FMIPA itu semakin sepi. Jadi forum di FMIPA itu kenapa kok bisa ramai, itu karena ada oposisi. Jadi ada si A melawan si B gitu kabarnya. Ada si A melawan si B. Jadi persaingan di pemilu itu benar-benar hidup karena ada perbedaan ideologi yang cukup besar gitu di sini. Dan topik debatnya ya seperti itu ya. Nah, beberapa pendapat dari beberapa, nggak cuma calon tunggal seperti itu ya. Iya, benar. Nah, itu kan kalau tahun ini pun bahkan kemarin ya info-info itu hampir calon tunggal BEM-nya. Dan sama sekali nggak ada hampir calon tunggal, tapi kayaknya info-info terbaru udah ada nih. Ya kita tinggal nunggu aja ntar malam ya pengumuman dari KPU terkait calonnya itu. Gitu. Jadi untuk minat dari mahasiswa UNY ini menurun terutama ketika perkuliahannya juga daring juga ya, jadi juga belum tahu lingkup-lingkup kuliah seperti apa, organisasinya seperti apa, forum kuliah seperti apa ya. Kemudian langsung ke pertanyaan saja ya. Masih menyinggung pemilu tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira evaluasi apa pada pemilu sebelumnya terkait dengan SDM? Tadi juga sempat disinggung ya, untuk minatnya juga menurun dan seperti itu. Apakah dari mahasiswa FMIPA sendiri ini banyak yang golput atau mereka juga semangat memilih atau bahkan acuh tak acuh tidak memilih seperti itu? SDM itu di sini dalam artian pemilih atau pemilihnya ya? Iya. Kalau pemilih dari tahun lalu itu kalau seingatku itu sekitar 50%. 50% dari seluruh mahasiswa di FMIPA ya, FMIPA. Jadi kalau tahun kemarin itu seingatku cuma sekitar kurang lebih 50%. Setengah dari mahasiswa FMIPA itu, kalau dari aku pribadi ya itu angka yang cukup rendah gitu.
mengingat pemilu ini kan sebuah ajang atau apa ya, ajang yang cukup besar gitulah ya, dan itu cuma 1 tahun sekali juga, dan satu-satunya ajang politik setauku yang ada di FMIPA, kecuali kalau dari Sospol bikin kayak Vespa dan sebagainya, itu kan udah program dari Ormawa ya. Cuman kalau untuk yang bener-bener ajang politik yang di situ semua elemen bisa masuk, itu sangat memprihatinkan lah gitu kalau yang dari aku rasa ya. Dari yang kalau sebaliknya dari calon-calonnya, apakah juga banyak yang berbondong-bondong ikut serta atau cuma sekedar mungkin hampir seperti calon tunggal, mungkin apakah banyak juga yang menyalonkan diri? Oke, kalau untuk yang mencalonkan diri itu masih aman ya, masih dalam strata aman ya. Jadi untuk yang mencalonkan diri ke ketua BEM itu masih ada, maksudnya bukan lawan kotak kosong lah, masih ada 2, terus tahun sebelumnya juga ada 2, ketua hima juga masih aman gitu. Jadi kalau yang tidak pernah aman itu setiap tahunnya adalah DPM sebenarnya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan besar juga nih buat aku dan teman-teman DPM, itu kira-kira gimana sih caranya biar nanti dari mahasiswa FMIPA ini muncul ketertarikan buat mencalonkan ke DPM kayak gitu. Soalnya itu evaluasi tahunan sebenarnya. Kenapa kok DPM tidak pernah ada yang mencalonkan diri? Seperti itu. Mungkin masih menyinggung soal minat ya. Menurut pendapat Mas Aib nih, kira-kira gimana sih caranya biar para mahasiswa UNY terutama di FMIPA itu mereka tuh mau dan ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu, agar minatnya tuh tinggi, jadi nggak cuma acuh tak acuh, mereka peduli kalau suara kita tuh penting untuk menimbulkan satu calon pemimpin yang benar-benar akan memimpin kita ke depannya, seperti itu. Apakah ada mungkin sedikit saran bagaimana cara untuk meningkatkannya, mungkin juga sebagai bahan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, seperti mungkin bisa disampaikan. Oke, terkait cara untuk meningkatkan minat ya, mungkin ya di sini minat dari mahasiswa FMIPA sendiri agar lebih aktif di ajang pemilu ini gitu ya. Ikut berpartisipasi. Oke, terkait itu sebenarnya ini ya mungkin lebih ke arah pencerdasan tadi ya. Jadi adanya program-program dari BEM ini keren banget sebenarnya. Ada kayak podcast, lalu ada Vespa kemarin, lalu ada Pandawa juga. Itu sebenarnya adalah salah satu kiat-kiat juga untuk meningkatkan minat politik ya, mungkin ya, minat ke dalam hal politik ke mahasiswa di FMIPA. Jadi sebenarnya di sini yang harus kita kita benahi pertama adalah mindset dari mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin ya kalau yang dari aku pandang sekilas dari mahasiswa FMIPA itu mereka benar-benar fokusnya itu ke arah akademik untuk saat ini. Jadi yang mereka perhatikan atau mereka hiraukan itu prioritaskan, itu cuman masalah akademik aja, kayak misal mereka nyari IPK yang tinggi atau mereka mengerjakan tugas. Komen mereka cuman kayak yang penting dapat nilai bagus kayak gitu. Jadi kalau kayak hal-hal yang berbau politik atau bahkan yang berbau politik itu kebanyakan dihindari juga ya. Kemarin juga kalau di Ami tahu itu habis ada sedikit info anget-anget ya dari salah satu fakultas tetangga kita itu di FIP itu terkait permasalahan ini juga ya, praktek, ada politik praktis di sana. Nah itu yang berujung pada pemakzulan ketua BEM pada saat itu. Nah itu jadi mungkin mereka juga yang di FMIPA ketika dengar hal seperti itu, ketika mereka mendengar impact atau efek dari mereka berkecimpung dalam dunia politik praktis kayak gitu, mungkin mereka jadi ada rasa takut juga mungkin ya, kayak takut untuk nyemplung atau masuk ke dalam hal-hal yang berbau politik dan sebagainya. Itu kemungkinan juga ada muncul dari situ. Lalu ya itu sih kebanyakan karena mungkin mereka tidak ada ketertarikan, dan kalau misalkan ditanya bagaimana kiat-kiatnya, ya kita harus memunculkan dulu ketertarikan mereka terhadap politik gitu. Dengan mengubah mindset mereka ya, politik itu tidak semengerikan itu. Yes, benar. Malah sebenarnya itu sangat penting. Tanpa politik juga kita nggak bisa punya pemimpin-pemimpin, yes, gitu, nggak bisa berjalan dengan terstruktur seperti itu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, sekaligus udah terakhir ya? Iya, udah terakhir. Okay. Ini bisa sekaligus dijadikan sebagai closing statement.
Kira-kira harapan dari Mas Saib ini untuk pergelaran pemilu pada tahun itu seperti apa, baik dari calonnya ataupun mahasiswa yang memilih ataupun teknis pelaksanaannya seperti itu. Terkait harapan ya, harapan kalau saya pribadi ya, pastinya kalau untuk ke arah pemilu ada yang mencalonkan di calon legislatif di DPM, tapi sebenarnya udah nggak terwujud kayaknya sekarang. Nah, kalau untuk harapan untuk pemiluannya sendiri itu harapan saya lebih ini sih, untuk dari mahasiswanya sendiri itu mereka bisa mulai care gitu, karena sekarang kan aku lebih berharap bisa berharap lebih gitu ke pemilu yang sekarang, karena untuk kampanyenya itu udah berjalan secara luring juga, ada kampanye yang secara luring bukan hanya daring. Jadi dari situ sebenarnya udah cukup, aku rasa udah cukup untuk bisa memantik kepedulian mahasiswa untuk melirik hal-hal yang berbau politik kayak gitu, walaupun di sini politiknya itu cuman sebatas pemilihan gitu ya, pemilihan ketua BEM atau ketua hima dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus harapan yang selanjutnya juga di sini mungkin agak gimana ya, agak ekstrim ya harapannya. Kalau dari aku pribadi berharapnya justru malah dari eksternal itu mereka bisa mulai mencari panggung gitu. Soalnya apa? Ini bukan berarti aku dari eksternal juga ya. Aku di sini netral gitu. Cuman dari aku berharap kenapa kok dari eksternal bisa mencari ajang juga di sini, itu karena keberadaan eksternal itu sangat berpengaruh atau sangat krusial juga nanti dalam pagelaran pemilu. Karena kebanyakan yang menarik minat dari mahasiswa itu adalah melihat FMIPA itu nanti ada banyak ideologi yang bersaing gitu di situ. Bukan hanya misal ideologi perjurusan gitu ya, tapi benar-benar ada ideologi yang bersaing di situ. Dan kalau aku ngelihat dari yang sudah dari masa FMIPA itu, mereka suka sesuatu yang istilahnya ada gesekan gitu ya. Ada sedikit gesekan, forum yang hangat gitu. Bukan forum yang tenang-tenang saja atau forum yang anteng-anteng saja, tapi sebenarnya mahasiswa FMIPA itu mereka suka dengan kalau kasarnya suka kegaduhan gitu. Biar ada topik itu didebatkan. Yes, gitu. Ya. Jadi, tapi minusnya mereka tidak mau menjadi bagian dari perdebatan itu. Karena mereka takut ya. Mereka takut untuk masuk ke dalam situ. Mereka cuma mau ngelihat aja gitu. Soalnya kalau aku lihat dari kemarin yang misal ada PTP itu ketika forumnya berjalan landai itu sepi. Tapi ketika ada buzzer-buzzer yang bermain di situ, itu forumnya menjadi langsung ramai gitu. Jadi menarik perhatian. Iya. Jadi kadang aku malah mikir ini anak FMIPA itu mereka tertariknya bukan dengan hal-hal yang lempeng-lempeng aja, tapi mereka itu malah tertariknya dengan hal-hal yang banyak gesekan kayak gitu. Nah, mungkin dengan pemilu tahun ini yang udah mulai offline ya, yaitu harapan saya kedepannya bisa kembali membangkitkan gitulah ya semangat dari masa di FMIPA untuk bukan hanya memilih tapi juga bersaing gitu di pemilu ini, benar-benar bersaing, bukan hanya yang penting ada calon, yang penting nyalon aja gitu, tapi yang penting milih aja, tapi benar-benar ada persaingan gitu di situ. Biar gitu. Lebih hidup seperti ya, biar lebih hidup. Oke. Mungkin semoga ya pemilu pada tahun ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana partisipasi dari mahasiswa baik nanti calon-calon pemimpinnya ataupun mahasiswa yang memilih, mereka tuh punya semangat punya pemikiran yang sangat tinggi, peduli juga bahwa peran mereka tuh juga penting, satu suara mereka tuh juga sangat penting ya, seperti itu. Benar. Oke, mungkin saya izin tutup podcast pada kali ini ya. Mungkin dari saya sekian. Apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.